Terus kita sekarang juga sedang mengupayakan pinjaman daerah untuk pembangunan rumah sakit COVID. Oh, rumah sakit khusus COVID ya? Ya, untuk COVID. Ya, artinya rumah sakit yang standar fasilitasnya COVID kayak ruangan bertekanan negatif, ruang operasinya, OK mayor, OK minornya, ICU segala macam. Nah, harapannya kenapa begitu? Karena kalau kita cuma bikin rumah sakit darurat, mungkin investasinya cuma untuk kedaruratan ini setelah COVID mungkin nggak menghasilkan apa-apa. Tapi kalau kita bangun fasilitas kesehatan vaskes yang permanen, harapannya nanti kita lebih resilience karena ketersediaan layanan kesehatan SDM-nya sudah mencukupi. Kalau once day gitu ya, mungkin ke depan ada virus lagi atau ada wabah apa, itu masih bisa termanfaat. Kalaupun nggak ada virus lagi, ya itu masih bisa dimanfaatkan. Jadi lebih baik saya sekarang berpikir bagaimana penanganan darurat ini juga bernilai investasi di masa depan, sehingga ada manfaat nanti untuk pelayanan publik dan juga untuk pendapatan daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu dan Namo Buddhaya. Saya Febi Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Bertemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan ngobrol bareng dengan tokoh muda, dengan orang muda yang kebetulan mendapatkan amanah sebagai Bupati Trenggalek. Beliau adalah Haji Muhammad Nur Arifin. Kita akan ngobrol seputar Trenggalek. Dan kenapa? Karena Trenggalek dalam masa PPKM ini masuk kategori level 4. Jadi kalau Lombok begitu atau sambal gitu, ini pedes nih, level 4. Saya akan sapa beliau. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Salam sehat. Salam sehat. Alhamdulillah. Muhammad Nur Arifin adalah Bupati Trenggalek. Sebelumnya ia menjabat sebagai Wakil Bupati Trenggalek mendampingi Emil Dardak. Kemudian pada 12 Februari 2019 hingga 2021, pria yang akrab disapa Mas Ipin ini menggantikan posisi sebagai Bupati karena Emil dilantik menjadi Wakil Gubernur Jawa Timur. Pada Pilbub Trenggalek 2020, Mas Ipin kembali maju sebagai calon kepala daerah yang berpasangan dengan Syah M. Natanegara. Hasilnya, pasangan dengan 259.844 suara atau setara dengan 68,16%. Mas Ipin tercatat sebagai alumni Universitas Dr. Sutomo Surabaya, Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen. Pada 2019, Mas Ipin mengerjakan skripsi berjudul Implementasi Program Gerakan Tengok Bawah Masalah Kemiskinan atau GERTAK sebagai upaya penanggulangan kemiskinan di Trenggalek. GERTAK merupakan inovasi yang ia bentuk ketika masih menjabat sebagai Wakil Bupati, yang sekaligus menjabat sebagai Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. Program itu menjadi salah satu upaya andalan Pemkab Trenggalek untuk mengentaskan kemiskinan di wilayahnya. Saya dengar gelar Gus Ipin itu atau Gus Bupati ini bertambah satu menjadi LC meskipun bukan lulusan dari Mesir, yaitu lulusan COVID-19. Ya, benar. Betul ya Gus ya? Betul. Bisa cerita Gus, bagaimana ceritanya dan apa yang Anda alami sebagai seorang penyintas COVID-19? Ya, saya sendiri juga cukup kaget karena waktu itu kan habis Lebaran dan kita nggak nerima tamu sama sekali. Dan hampir ketika Ramadan itu nggak ada yang istilahnya acara buka bersama atau apa. Kita memang waktu itu ada surat edaran dan ya cukup membuat saya sadar bahwa oh begini ya rasanya COVID itu. Jadi maksud saya yang saya rutin olahraga itu masih ngerasain ya sesek, ya batuk, ya anosmia, terus kemudian
di perut, diare, sampai pusing. Jadi hampir yang setiap kali saya baca di Google itu bener ini COVID beneran nih, dan kita bed rest hampir kurang lebih sekitar 3 mingguan. Ya, tapi kebetulan pada waktu itu Gus Bupati sudah divaksin ya? Sudah divaksin 2 kali. 2 kali, sehingga apa sih menurut yang dirasakan Gus Bupati pengaruh dari vaksin 2 kali setelah kena dari? Ya mungkin saya mensyukuri kalau seandainya saya belum divaksin mungkin gejala klinisnya bisa jadi lebih memburuk gitu. Ya. Karena waktu itu aja waktu awal-awal saturasi sekitar 96 itu kan sudah di ambang-ambang batas, kalau ngedrop kan juga bahaya juga gitu. Betul. Nah, Gus, saya ingin juga dapat cerita dari Gus Ipin bahwa selama Anda menangani, ini kan 1,5 tahun lebih lah kita terkena pandemi ini, bukan hanya di Trenggalek tapi di seluruh wilayah Indonesia. Sepusing apa sampai ngadepin pandemi ini sebagai kepala daerah? Ya mungkin ini yang terberat momen kali ini ya. Ya. Kalau dulu itu masih banyak kita ini mendengar yang sekedar OTG gitu ya. Betul ada yang kena tapi banyak OTG. Sekarang ini gejala klinisnya memang memburuk. Ya. Kemudian fasilitas kesehatan ini seberapapun kita punya rasanya kayak nggak cukup gitu terus. Ya mungkin kalau sekedar hanya kita membutuhkan semacam ruang isolasi gitu aja, ibarat kata nggak ada gedung yang bisa dipakai, silahkan lah itu pendopo dipakai gitu. Tapi kan ini yang dibutuhkan, ada orang harusnya ambil tindakan operasi karena positif COVID, ruang operasi kita yang bertekanan negatif belum ada. Kemudian IGD, bayangkan IGD kan nggak cuman orang yang COVID, tapi yang nggak COVID pun juga di situ. Dan kadang-kadang kalau ketemu di satu IGD dengan orang yang berpenyakit, dengan orang yang kemudian dengan COVID, ini nanti bisa terjadi tular menular. Itu kan juga bahaya. Makanya terus kemudian ruang ICU sendiri yang dilengkapi ventilator. Nah ini nggak mudah. Jadi terus kemudian selama 2 tahun ini juga kita terkendala refocusing. Dan menurut saya refocusing ini kan digunakan untuk menangani sesuatu hal yang darurat. Jadi tidak ada yang dalam tanda kutip bernilai investment. Jadi sebenarnya dalam 2 tahun ini ya kita ini buang-buang duit untuk nanganin darurat, tapi mungkin setelah COVID nggak kita kerasain manfaatnya. Itu kan juga berat dari sisi, karena memang dari bukan sisi investasi ya. Iya, karena bukan investasi, karena untuk nanganin darurat, sehingga hampir selama 2 tahun ya pemerintah tidak melakukan satu investasi yang berarti, semuanya dikerahkan, difokuskan. Padahal di tahun 2021 ini pun sebenarnya sebelum refocusing saya sudah minta di setiap OPD itu ada slot untuk penanganan COVID ya, untuk prokes, untuk apa. Artinya di APBD yang reguler pun itu proporsi terbesarnya juga untuk COVID gitu loh. Terus kemudian di refocusing lagi. Jadi ya hampir mungkin 50% APBD itu untuk gaji, terus kemudian 25%-nya untuk COVID. Nah, yang 25% yang lain baru untuk yang lain-lain lah, untuk pembangunan, untuk program. Nah, ini kan cukup sesak. Jadi ketika pendapatan daerah, pendapatan negara turun, tetapi kebutuhannya meningkat. Nah, ini yang nggak gampang. Terus kemudian juga fatigue atau kelelahan dari masyarakat juga, sehingga kita ketika ngomong pembatasan, ngomong apa, ini juga kasihan juga masyarakat. Iya. Gus, begini Gus, satu hal yang paling krusial adalah ketersediaan tempat tidur, atau bed of rate-nya ya. Saya kepingin tahu bed of rate-nya di Trenggalek ini sudah berapa banyak atau melebihi 100% bahkan? Ya, kalau untuk sekedar isolasi saja kita masih terus bisa mencukupi lah. Maksudnya untuk isolasi ini yang gejala tanpa gejala maupun gejala klinisnya ringan gitu ya. Terus kemudian kalau yang gejala sedang, ini kita menambah RSDC, Rumah Sakit Darurat COVID, yang kita siagakan di puskesmas. Kemarin juga pemerintah provinsi membantu oksigen konsentrator, itu cukup membantu lah. Tetapi yang berat ini kan sekarang ini yang datang ini gejala klinisnya ini sudah berat semua. Hampir rata-rata yang datang ke rumah sakit ini saturasi sudah 60 gitu ya. Jadi yang kurang ini sebenarnya lebih ke arah IGD khusus COVID, kemudian ya tempat ICU khusus COVID, tempat ruang operasi khusus COVID, dan itu kan nggak gampang untuk nambah ruangannya. Kalau untuk hanya sekedar tempat tidur untuk isolasi, bikin tenda, dikasih bed gitu aja udah cukup. Tapi ini kan
sarana medisnya, jaringan oksigen dan segala macam. Karena pasien yang datang sudah menunjukkan gejala klinisnya berat ya. Gejala klinisnya berat, dan di daerah itu kan masih ada dalam tanda kutip ketakutan kalau di swab begitu, sehingga kadang-kadang takut datang ke rumah sakit karena nanti takut COVID gitu. Padahal kalau teridentifikasi lebih awal kan lebih baik, karena bisa ditangani lebih lanjut dan kemudian harapannya gejala klinisnya kan nggak memburuk, lebih ringan yang berat. Nah itu juga mungkin yang membuat kita ada di level 4, karena sebenarnya indikator yang masih dibilang merah itu ya tingkat kematian kalau di tingkat kematian ya. Gus, apakah sarana-sarana kesehatan yang ada di wilayah Trenggalek, misalkan Puskesmas, itu ada yang sempat lockdown terkait dengan PPKM ini? Sempat beberapa waktu karena ada tenaga medis yang positif di Puskesmas itu di ya. Puskesmas ya, sehingga sempat pelayanan terganggu, tapi nggak sampai hitungan minggu lah, beberapa hari, 5 puskesmas itu sempat tutup sementara. Tapi kemudian dibuka kembali kemudian ya. kita kan melakukan rekrutmen, terus kemudian kita menambah jaringan RSDC sehingga nggak menumpuk. Kemarin kita cuma punya 5 RSDC, 5 RSDC, sekarang kita tambah 3 lagi. Terus kita sekarang juga sedang mengupayakan pinjaman daerah untuk pembangunan rumah sakit COVID. Oh, rumah sakit khusus COVID ya? Untuk COVID. Ya, artinya rumah sakit yang standar fasilitasnya COVID, kayak ruangan bertekanan negatif, ruang operasinya, OK mayor, OK minornya, ICU segala macam. Nah, harapannya kenapa begitu? Karena kalau kita cuma bikin rumah sakit darurat, mungkin investasinya cuma untuk kedaruratan ini, setelah COVID mungkin nggak menghasilkan apa-apa. Tapi kalau kita bangun fasilitas kesehatan vaskes yang permanen, harapannya nanti kita lebih resilience, karena ketersediaan layanan kesehatan SDM-nya sudah mencukupi. Kalau once day gitu ya, mungkin ke depan ada virus lagi atau ada wabah apa, itu masih bisa termanfaat. Kalaupun nggak ada virus lagi, ya itu masih bisa dimanfaatkan, IGD-nya, ruang operasinya itu masih bisa dimanfaatkan. Jadi lebih baik saya sekarang berpikir bagaimana penanganan darurat ini juga bernilai investasi di masa depan, sehingga ada manfaat nanti untuk pelayanan publik dan juga untuk pendapatan daerah. Begini Gus, satu di antara faktor di penyebaran COVID-19 adalah vaksinasi. Vaksinasi diyakini sebagai satu di antara upaya ikhtiar itu. Bisa cerita nggak Gus mengenai progres vaksinasi di wilayah Kabupaten Trenggalek yang sebenarnya secara nasional sebenarnya tingkat vaksinasi itu masih ya boleh dibilang tidak begitu menggembirakan. Ya intinya kalau kita yang di daerah, mungkin kabupaten lain juga sama ya. Selama kita ini diberi vaksin pasti kita langsung habiskan. Jadi kita ini sehari bisa kurang lebih kemampuan kita 5.000 dosis. 5.000 dosis yang bisa disuntikan, dan itu bisa ditambah karena peran TNI Polri juga. Jadi kayak kemarin kita benar-benar kehabisan stok, alhamdulillah dibantu BIN hingga 2.000 dosis. Yaitu kita dalam waktu 2 hari, sehari ya disuntikan, ya sudah selesai gitu. Dan di Trenggalek alhamdulillahnya warga masyarakat ini cukup antusias dengan adanya vaksinasi ini. Begini Gus, kalau bisa disebutkan angkanya Gus, target kita di wilayah Kabupaten Trenggalek itu sekitar berapa? Ya dari kurang lebih 800.000 penduduk. 800.000 penduduk. Ditargetkan prioritas wajib vaksin 580.000. Sedangkan dosis yang sudah kita terima itu sekitar 120.000. 120.000. Itu untuk dosis 1 dan dosis 2 ya. Ya jadi kurang lebih mungkin ya masih sekitar di antara 12-15% kita ini. Ya karena 120.000 itu untuk dosis 1 dan dosis 2 ya jumlah. Mungkin yang sudah dosis 1 mungkin ada 90 ribuan gitu ya. Terus sisanya yang sudah dosis 1 dan dosis 2. Jadi ya kalau yang sudah komplit dosis 1 dosis 2 mungkin ya baru di angka 10%, mungkin 8%, 7%, 7%, 8%. Gus Bupati, bisa diestimasikan nggak? Anda sebagai kepala daerah mentargetkan kira-kira kelar ini kapan ini untuk vaksinasi ya? Kalau vaksinnya ada gitu ya, terus kita sehari bisa 5.000 katakanlah, biar nggak terlalu lelah kita kasih
hari kerja 5 hari saja. 5 kali 5 kita bisa 25.000. Jadi 25.000 itu satu minggu. Berarti dalam 1 bulan kita sudah bisa 100.000. 100.000 betul. Ya berarti itu 3-4 bulan harusnya kelar gitu loh. Iya. Tapi barangnya ada. Barangnya ada. Iya. Itu saya cuman estimasi hari kerja 5 hari. Maksud saya biar tenaga vaksinatornya ini ada jeda gitu loh. Kerjanya ada jeda itu bisa. Bisa ya, betul ya. Kalau hitung-hitungan angka mungkin 3 bulan mampu ya. Gus, di antara proses kita untuk merecovery kondisi ini selama 1,5 tahun lebih ini, Anda pernah mengalami hal yang lucu nggak terkait dengan proses kita berupaya berikhtiar untuk memutus mata rantai COVID-19 ini? Pengalaman yang lucu. Iya. Pengalaman yang lucu apa ya? Mungkin ketika kita membuat statement untuk melaksanakan mikro lockdown ya, itu kan kita ini punya kebijakan di desa kalau ada yang positif itu lingkungan sekitar di lockdown. Nah itu kita cukupi makan sembakonya, vitamin sama pakan ternak. Nah waktu saya datang ke desa Pule saya tanya, Pak, pakan ternaknya ndak usah, wong ini lockdown perbatasannya sama hutan, jadi kini wis iso ngarit dhewe gitu. Yang penting sembako nih Pak. Gitu. Soalnya kan kalau ke hutan kalau ketemu wedus kan orang nulari COVID toh Pak gitu. Jadi itu satu celetukan di antara warga sekitar. Tapi mereka tahu gitu bahwa ada yang positif dan mereka termikro lockdown itu mereka sadar. Dan kemudian kita testing massal itu juga. Waktu itu di depan rumah salah satu warga itu kita kumpulkan jadi tes ya mereka sepakat itu artinya dan solidaritas masyarakat juga baik. Tapi ya itu maksudnya orang Jawa itu kita itu sudah komitmen mau ngasih makan ternak tapi menurut mereka sudah ndak usah kalau makan ternak saya sendiri aja yang datang ke hutan. Yang penting sembako nih Pak. Iya benar juga ya ngarit aja udah cukup ya. Jadi kan sebenarnya kita ini kan mencoba mengartikan undang-undang kekarantinaan tetapi dalam skup yang mikro. Jadi misalnya saya gini, daripada kita lockdownnya sekabupaten, ini kan lumpuh semua. Betul. Mending ya di daerah yang memang ada penyakitnya itu kita batasi, semua orang kita batasi. Nah di luar daerah itu bisa beraktivitas menggunakan prokes. Menurut saya itu yang lebih cocok untuk kita terapkan. Ada nggak Gus pernah mendengar orang protes Pak? Aku ini sudah divaksin tapi kena juga gitu loh. Ya kalau itu banyak di media sosial ya. Tapi di warga Trenggalek ya, celotehan netizen aja. Iya. Celotehan netizen. Kalau yang lucu yang lain-lain ya kemarin ada ya sempat kepala desa bikin ulah gitu. Apa namanya mengatakan sesuatu yang nggak pantas lah ke para pekerja seni yang karena kan ini hiburan nggak boleh, maksudnya hiburan ini kan biasanya orang banyak hajatan terus ada orkes ya gitu-gitu aja sih dinamikanya. Iya. Tapi so far di warga Trenggalek itu tidak ada yang untuk gerakan untuk menolak vaksin seperti di tempat lain gitu. Insya Allah nggak ada. Gitu. Malah kalau bisa ya cuman lucunya kan sempat ada beberapa vaksinasi kita memberi hadiah kayak ternak seperti kambing gitu ya. Cuman ada yang nyeletuk, Pak saya nunggu vaksin kalau ada hadiah kambing sama ayamnya lagi. Iya nunggu hadiah. Gus, sepanjang yang Gus Bupati tahu di wilayah Kabupaten Trenggalek ini ada nggak warga kita yang seperti tempat lain tuh mengibarkan bendera putih sebagai tanda gua sudah nggak tahan nih, gua udah menyerah dalam situasi. Alhamdulillah enggak ya. Nggak ada ya. Alhamdulillah enggak ada. Artinya sebenarnya masih ada optimisme bahwa kita akan bisa mengatasi ini sebenarnya. Ya mungkin karena orang Trenggalek ini kan dididik akhlaknya mungkin cukup jawani begitu ya. Artinya kalau kita ngerasa paling susah itu mungkin masih keingatan bahwa ada yang lebih susah dari kita. Jadi ya di situasi apapun kan nggak boleh kemudian kita ini jauh dari kata syukur mungkin itu ya. Jadi ya sak kuat-kuatnya dikuat-kuat nih kira-kira gitu lah. Kira-kira begitu. Tapi alhamdulillah kan ini bansos juga sudah mulai turun meskipun Pemkab
belum melapis, tapi dengan dana desa, terus kemudian dengan yang dikucurkan provinsi, pusat. Karena Pemkab sekarang masih fokus untuk insentif nakes, itu dulu yang kita dulukan. Kalau dulu di tahun yang lalu memang kita punya yang namanya KPE, kartu penyangga ekonomi itu. Karena sebelumnya informasinya kan nakes masih di cover sama pusat. Sekarang ini kan di earmarking 8% ini nakes jadi kewajiban daerah, sehingga kita fokuskan ke sana dulu, dan beberapa infrastruktur yang memang kayak sekarang kita beli oksigen generator, kemudian mesin untuk plasma konvalesen, yang kayak begitu-begitu kita dulukan. Jadi Gus, sekarang ini sejak kapan itu biaya nakes atau insentif nakes itu dibebankan kepada APBD di masing-masing kota kabupaten? Mulai pemberitahuan mulai tahun ini ya, waktu kita diminta untuk melakukan. Jadi mulai tahun ini insentif untuk tenaga nakes merupakan tanggung jawab dari APBD, pemerintah daerah. Iya, sehingga tunggakan yang tahun 2020, 2021 ya sekarang APBD. Gitu ya. Tapi so far ini insentif kepada tenaga nakes itu lancar nggak, Gus? Ya lancar. Artinya ya memang sudah dianggarkan dari 8% itu kan, dan Mendagri dan juga Kementerian Keuangan kan selalu memonitoring dari 8% earmarking itu digunakan untuk apa aja. Jadi nakes, untuk vaksinasi, kemudian untuk dan yang lain-lain, itu kan angkanya semua di situ ada dan berapa serapannya. Jadi kalau kita ya tinggal mungkin kalaupun ada keterlambatan pencairan itu hanya masalah administrasi aja. Gus, kalau boleh tanya pribadi sebagai tokoh muda gitu ya, Anda pernah merasa kebingungan nggak menghadapi situasi yang sulit ini? Bingung, pusing atau disoriented, sempat nggak ngalami atau enggak? Ya mungkin memilih punya satu pandangan bahwa di situasi krisis ini yang harus kita laksanakan. Jadi kalau saya kan begini, sekarang kayak contoh penyusunan APBD, semua OPD mengeluh nggak ada dana. Ya maksud saya kalau OPD minta dana APBD ya semua aja jadi kepala dinas ya bisa gitu kan. Sekarang kan kita harus mengupayakan satu inovatif financing. Dan maksud saya kita sekarang fokusnya apa, dan yang saya yakini saat ini bahwa peningkatan kapasitas dan kualitas fasilitas kesehatan itu yang paling utama. Kalau kita lihat, ya ini lihat di berita aja ya, kayak contoh di Inggris saja yang kemarin WHO marah-marah pasca Euro, lonjakan COVID-nya juga meningkat gitu kan. Tapi juga tidak menjadi pemberitaan yang bagaimana begitu, karena mungkin di sana fasilitas kesehatannya secara kuantitas dan secara kualitas mencukupi. Jadi mampu meng-cover naiknya pasien ya. Sehingga ketika pasien naik pun juga masih tersedia. Nah ini kan yang paling berbahaya dari COVID di Indonesia ini kan jumlah nakes, jumlah vaskes tidak sebanding. Sehingga ada semacam satu sistem kesehatan yang kolaps, sehingga orang-orang yang lain yang non-COVID pun nggak bisa dapat pelayanan kesehatan. Nah menurut saya sekarang ya kita harus berani berinvestasi miliaran bahkan triliunan untuk nambah fasilitas kesehatan itu, sehingga nanti di dalam jangka waktu panjang, meskipun dalam tanda kutip pembatasannya tidak seketat itu, yang penting orang yang sakit ini bisa dilayani gitu aja lah. Nah sekarang ini kan masalahnya sudah pengetatannya ketat, terus habis itu fasilitas kesehatan nggak mencukupi, ini ekonominya sulit, kemudian juga secara kesehatan juga nggak ada solusi. Makanya ketika saya dengar pemerintah saat ini sedang membangun beberapa rumah sakit khusus COVID di beberapa daerah aglomerasi, itu satu hal yang baik, dan kita juga kalau minta dana pusat juga enak. Jadi kita pun juga inisiasi, akhirnya ya sudah ada dana pemulihan ekonomi nasional berupa pinjaman daerah, ya kita akses itu, itu aja kita manfaatkan. Jadi harapannya ke depan nanti meskipun COVID-nya naik, yang penting yang sakit ini bisa diobatin, itu aja yang penting. Sebenarnya sebagai pribadi dan sebagai kepala daerah, sampai setuju nggak PPKM ini terus diperpanjang, itu setuju nggak Gus? Ini ngomong-ngomong ini, baik sebagai pribadi atau sebagai kepala daerah. Jadi kalau menurut saya yang lebih efektif PPKM mikro dulu. Asalkan juknisnya jelas. Maksudnya juknisnya jelas itu begini, kalau ada satu orang di lingkungan itu positif, ya sudah lingkungannya di mikro lockdown. Jangan nunggu kayak
status per RT ada 5 orang dulu baru zona merah. Jadi begitu ada satu aja itu harus sudah di micro lockdown. Karena kita nggak tahu kebetulan dia di swab ketularannya sama siapa. Dan kalau orang di desa itu kan ya komunitasnya kan ya komunitas di lingkungan itu, baik waktu gotong royong, gerakan, terus habis itu waktu sholat jamaah atau kegiatan bareng-bareng ke sawah atau apa ya, lingkungan-lingkungan itu sebenarnya yang apa namanya yang harus diminimalisir. Jadi kalau itu yang dilakukan menurut saya kita nggak perlu ngeluarin duit buat menyiapkan gedung isolasi. Sekarang nyiapin gedung isolasi itu nyiapin bed, nyiapin makan, nyiapin orang yang pantau di situ. Tapi kalau melakukan micro lockdown secara disiplin ya, itu cuma cukup orang desa itu cuma cukup tebang bambu gitu aja, ditutup jalannya, terus kemudian divisitasi setiap periodically, dikasih dicek kesehatannya. Menurut saya itu cara paling murah ya, cara paling murah. Terus kemudian lebih efektif dan di kawasan sekitar di luar micro lockdown bisa aktivitas dengan protokol kesehatan. Itu menurut saya yang paling simpel, paling sederhana yang bisa dilakukan. Kalau pembatasannya secara menyeluruh begini, satu kontrol kita juga susah ya. Kontrol kita juga susah. Terus kemudian mau sampai kapan kita buka tutup kayak gini terus kan juga nggak ada kepastian juga gitu dari sisi kegiatan sosial, budaya, bisnis dan lain sebagainya. Jadi intinya Anda lebih setuju kalau dilakukan lockdown mikro lockdown PPKM mikro ya. Jadi lebih efektif dan lebih murah ya. Lebih efektif dan lebih murah secara cost. Tapi betul-betul perintahnya harus benar-benar ditutup lingkungan itu gitu. Bukan sekedar dibatasi jam malam atau apa, enggak begitu. Pokoknya kalau ada yang positif langsung ditutup. Itu jadi di karantina wilayah terbatas di skup yang paling kecil dan basisnya nggak usah basis desa. Jadi kalau lingkungan itu katakanlah ada rumah 10 rumah, ya sudah jalan di 10 rumah itu yang ditutup. Otomatis kalau di situ ada musolanya ya pasti musolanya udah nggak kepake. Otomatis kalau di lingkungan situ ada pasarnya, otomatis pasarnya tutup kan gitu. Jadi nggak perlu lagi ngatur masalah pasar, masalah itu. Nah terus kalau yang parah-parah yang penting yaitu fasilitas kesehatannya cukup ya kita obatin, itu aja. Gus, ini ada satu hal yang sering jadi guyonan, yaitu orang boleh makan, nggak pick up, tapi waktunya 20 menit. Menurut sampean ini guyon apa beneran? Enggak, itu kan di level 3 ya. Iya, di level 3. Boleh dine in, tapi 20 menit. Ya, pasti kebijakannya, ya kemarin istri saya juga sempat ke bandara gitu. Di bandara juga makan nggak boleh dine in gitu. Tapi kemudian orang-orang makan di ruang tunggu kan ya sama aja berkerumun di situ. Jadi ya serba bingung. Tapi saya yakin pemerintah ada alasannya gitu, daripada makan diburu-buru kesel kan ya mending kamu pulang ke rumah kan. Ya maksudnya begitu ya. Sebenarnya nggak masuk akal 20 tapi artinya ya pick up aja ya. Kecuali kalau kepaksa harus makan di tempat ya kan secukupnya, nggak ngobrol kan, itu aja sebenarnya. Fungsinya pembatasan. Kalau dilihat dari pesan yang ingin disampaikan itu kan sebenarnya itu aja. Karena kan yang paling bahaya itu memang ketika makan bareng. Kalau mungkin kita ketemu di acara rapat atau apa pasti masih pakai masker kan. Tapi kalau makan ya kan nggak mungkin nggak pakai masker. Sekarang ada proyek pembangunan bandara di wilayah Kabupaten Kediri. Kalau nggak salah itu rencananya memang itu menjadi bandara internasional. Menurut Gus Bupati, kalau memang di wilayah Kediri itu ada bandara internasional, ngefek nggak sih dampaknya buat rakyat di wilayah Kabupaten Trenggalek? Sangat ngefek kalau menurut saya. Karena setiap keputusan orang, baik apakah itu pariwisata, apakah itu investasi, apakah itu terus kemudian membuka satu public services yang dikelola swasta kayak mungkin kampus atau apa, rata-rata mereka tanyanya dari bandara berapa lama ya gitu. Jadi kalau bandara di Kediri apalagi embarkasinya internasional, terus jumlah kapasitas penumpang lebih banyak dari Juanda, coveragenya nanti dengan adanya tol Surabaya Kediri
mungkin orang nanti lebih cenderung turun ke Kediri Gitu karena ya? ke Surabaya aksesibel, ke selatan di Tulungagung, Trenggalek Nganjuk. aksesnya cepat ya. Terus kemudian ke sisi barat sampai ke Solo juga deket. Orang kita kalau dari Surabaya ke Solo aja kadang naik tol cuma 1,5 jam, 2 Ya, jam. betul. Apalagi kalau terus kemudian kita turunnya di Kediri. Jadi itu bisa jadi salah satu pusat, mungkin jadi pusat penerbangan yang cukup ramai nanti ke depannya. Dan prasyaratnya di Trenggalek kemudian harus ada tol sampai di perbatasan Trenggalek lah, dan ini kan juga sudah masuk ke Perpres 80 dari KPBU itu tol sampai ke Tulungagung di sekitar exitnya di sekitar tol di sekitar Gor Lembu Peteng. Nah itu jarak dari Trenggalek hanya sekitar 15 menit dari exit tol. Jadi terus kemudian mungkin nanti sampai ke Kediri paling cuma 30 menit. Jadi bayangkan cukup 45 menit besok sudah sampai Trenggalek gitu, dari bandara. Jadi sebenarnya menurut Gus Bupati efek ekonominya ada ya? Ya, efek ekonominya sangat ada dan kita mungkin gini ya, kalau di tempat lain efek ekonominya bisa jadi dalam tanda kutip negatif. Contoh, dulu orang lewat sebelum ada tol lewatnya jalur bawah. Nah, jalur bawah itu kan banyak warung, banyak apa. Nah, mungkin dengan adanya tol warungnya kelewatan. Itu kan ada efek dalam tanda kutip negatifnya. Tapi kalau di Trenggalek kita nggak terdampak pembangunan tolnya, tapi kita bisa memanfaatkan merasakan manfaat dari tol itu. Mungkin kalau yang di Kediri dan Tulungagung mungkin juga ada warung-warung yang bakal kelewatan nanti. Jadi akhirnya tapi kan orang langsung cepet nyampe ke pantai, ke daerah destinasi. Nah kita yang dapat berkah gitu. Akses kita lebih dekat, tapi tidak ada pelaku ekonomi yang kemudian dalam tanda kutip dirugikan di Trenggalek gitu. Karena terbypass karena adanya tol dan segala macam, itu nggak ada di situ. Gus Bupati, sebenarnya dengan adanya sarana itu yang bisa dijual kepada investor di wilayah Trenggalek ini apa sih? Ya kalau kita ngomong bandara Kediri dan kemudian daerah sekitarnya menjadi hinterland, ya tentu kita semua tahu kalau Kediri nggak punya pantai itu. Oh gitu ya. Jadi dari sektor pariwisatanya ya. Ya itu satu. Terus kemudian kedua, tentu kalau ngomong supply chain atau jaringan logistik ini kan bukan hanya perpindahan orang tapi juga perpindahan barang. Nah kalau ngomong perpindahan barang di selatan itu yang paling capable untuk jadi pelabuhan, baik pelabuhan angkutan barang maupun orang maupun ikan, itu ya di Trenggalek, karena kita punya teluk yang paling dalam dan paling luas di selatan Jawa. Jadi ombaknya cukup tenang untuk kemudian kapal-kapal itu bisa shelter dengan aman. Bayangkan kalau itu bisa connect antara pelabuhan udara dan pelabuhan laut. Ini kan jadi satu kawasan yang bisa cukup terintegrasi. Artinya orang mau kirim barang, melakukan transaksi bisnis, apalagi di sektor perikanan ataupun juga di sektor sektor olahan lanjutan dari agro maupun forestry. Itu jadi menarik di sekitar Kediri dan Trenggalek ini, karena ada magnetnya antara pelabuhan udara dan pelabuhan laut itu. Ya. Meskipun memang belum familiar ya kita dengan pelabuhan di wilayah selatan ya. Ya memang saat ini kita masih struggling komoditas apa yang mau dibawa ke selatan-selatan. Tapi nanti dengan adanya bandara mungkin akan banyak usaha bisnis yang kemudian, saya sih membayangkannya kalau daerah center of commerce-nya mungkin di Kediri, center of production-nya di Tulungagung, tapi center of resources-nya nanti ada di Trenggalek gitu. Jadi ada pembagian tugasnya masing-masing gitu ya. Sehingga otomatis itu nanti akan punya saling daya tarik menarik antar daerah itu yang kemudian meningkatkan juga interaksi. Gitu ya. Nah, ini ada juga proyek Selingkar Wilis. Itu buat warga Trenggalek dan pemerintah daerah Trenggalek ngefek nggak sih manfaatnya? Ya tentunya setiap infrastruktur pasti membawa efek. Kita nanti dengan adanya bandara Kediri, jalan tol sampai ke Tulungagung, kemudian Selingkar Wilis yang menghubungkan Tunggal Rogo Mandiri, jadi Tulungagung, Galek, Ponorogo, Madiun, Magetan dan juga Kediri. Terus kemudian kita juga ada Pansela, jalur pantai selatan yang menghubungkan poros Jogja sampai Malang sampai ke Banyuwangi.
pasti mengefek. Tapi kalau ditanya mana efek yang paling cepat untuk bisa dirasakan, saya lebih memilih kita fokuskan ke bandara sama tol. Kalau kita omong-omongan ini ada duitnya apa enggak ya gitu, mana yang didulukan, saya lebih milih dahulukan bandara sama jalan tol. Bandara sama jalan tol itu. Karena kalau Selingkar Wilis itu di sekitar Jalan Singklawiris itu kawasannya kawasan hutan dan dikelola perhutani, sehingga kalaupun ada jalannya mau meningkatkan ekonomi, in terms of investment itu mau dikelola seperti apa gitu. Kalaupun dikelola dengan skema perhutanan sosial, katakanlah ya dengan pemanfaatan kan juga nggak bisa merubah topografi dari sisi hutannya gitu. Sehingga mungkin nilai ungkitan ekonominya nggak terlalu. Kalaupun harus berwisata di sekitar Selingkar Wilis juga opsinya mungkin juga masih belum semapan yang ada di kawasan selatan. Kalau di selatan kan deretan pantai soalnya gini, kalau contoh orang Kediri, kalau mau ngelihat sama-sama hutannya di Kediri juga ada gitu ya. Orang Magetan, Ponorogo ya kan, ya ngapain jauh-jauh ke Trenggalek kan kira-kira gitu. Tapi kalau mereka mencari pantai, ya nggak ada di sana, nggak ada. Di Madiun nggak ada, di Madiun nggak ada, di Ponorogo nggak ada, di Kediri nggak ada. Di Trenggalek ada, di Tulungagung ada. Ya ini yang daya ungkitnya lebih ke sana. Terus kemudian kalau di pesisir pantai, ya memang ada kawasan hutan, tapi kalau di Trenggalek sudah banyak yang statusnya kita urus untuk tukar menukar kawasan. Jadi kita land banking, kita ganti dengan tanah-tanah daerah yang lain, sehingga kalau ada rencana pengembangan kawasan di sekitar kawasan selatan itu masih memungkinkan. Ya, itu ya. Baik, Gus, ini pertanyaan mungkin ini adalah penghujung dari wawancara kita. Anda pernah jadi wakil bupati, pernah jadi bupati. Enaknya jadi kepala daerah itu apa sih, Gus? Merasakan enaknya enggak? Ya, yang saya syukuri cuman kadang satu keputusan sederhana itu bisa membawa dampak, dan itu mungkin privilege yang nggak bisa kita rasakan. Orang yang bukan kepala daerah jadi betul. Lewat keputusan kita bisa mempengaruhi banyak orang kira-kira ya. Setidaknya kalau dulu saya bantu bapak almarhum ataupun bantu ibu di kantor gitu kan, paling yang ikut kerja sama kita ya sekitar 3.000-5.000-an orang, ya itu ya yang terbantu hanya segitu. Tapi kalau dalam situasi kita sebagai kepala daerah, ya berapa itu hibah yang bisa kita kasih, berapa subsidi, berapa hal-hal kayak BPJS saja yang kita bayari pemerintah itu sudah berapa ratus ribu, ya kan. Jadi ya kalau kita dulu kan sebagai pengusaha ngasih, kan di aturan BPJS itu kan ada iuran yang juga harus dibayarkan dari persentase gaji karyawan. Itu kan kalau di tempat kita kan kita pengennya semuanya dari perusahaan gitu. Itu aja kan kita ngerasa wah ini kita baik lah, ini kita berusaha baik lah sama karyawan yang ikut membesarkan, yang ngasih rezeki kita. Itu aja kita senangnya udah luar biasa. Ya sekitar 5.000 orang lah. Bayangkan ini kalau kita bisa bantu sekian banyak orang. Ya itu aja sih. Itu aja ya. Enaknya jadi kepala daerah ya. Enggak enaknya apa enggak enaknya, Gus? Enggak enaknya jadi kepala daerah ini apa? Enggak ada yang enggak enak. Maksudnya banyak orang yang lebih enggak enak rasanya kok enggak syukur gitu. Cuman di situasi sekarang itu, kemarin ada satu bunyai sama kiai waktu saya sowan itu cuma bilang gini. Waktu saya gelar vaksinasi di pondok, beliau mengatakan, Pak Bupati, saya ini melas lihat Pak Bupati. Kenapa? Kalau pandemi nggak ditangani banyak jatuh korban. Kalau pandemi ditangani Pak Bupati dijelek-jelekkan orang. Terus saya bilang gini ke Mbah Yai, kalau saya bisa ngaji gitu mungkin pahala saya dari ngaji. Tapi karena saya bisanya cuma dijelek-jelekkan orang, ya ini mungkin jalan ibadah saya gitu. Jadi kalau nggak ada yang jelek-jelekkan malah saya yang bingung, ini nanti pahala saya dari mana. Jadi kalau orang mengatakan, oh jadi pejabat sekarang ini netizen kritis dan segala macam, kadang kerja bener aja masih dibully, apalagi nggak kerja, apalagi nggak bener gitu. Ya, tapi bagi saya, menurut saya ngelihatnya ya ini bagian dari ibadah saya. Jadi ya
saya tetap mensyukuri gitu. Jadi saya katakan kembali, jadi nggak ada yang nggak enak gitu aja. Iya, luar biasa. Syukur aja nggak ada yang nggak enak. Siap, terima kasih Gus Bupati. Tribuners, kita udah ngobrol gayeng dengan Bupati Trenggalek, tokoh muda, dan kita semua patut bersyukur bahwa banyak tokoh-tokoh muda yang sekarang terjun sebagai kepala daerah, satu darah segar, dan tampaknya dari hasil ngobrol kita tadi, Gus Bupati Haji Muhammad Nur Arifin tetap optimistis bahwa kita bisa keluar dari lingkaran yang kurang bagus ini. Buktinya apa? Di wilayah Trenggalek nggak ada orang kibarkan bendera putih, nggak ada orang menolak vaksin, nggak ada orang yang kalau kemudian disuruh pakai masker ya Gus ya, lalu menolak. Jadi terima kasih atas ngobrol kita pada kesempatan kali ini. Semoga kita selalu diberi kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sehat. Saya Febi Mahendra Putra undur diri.